Oke, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan MU yang susah menjual dan juga membeli pemain gitu loh. Karena di bursa transfer kali ini bisa kelihatan bahwasanya MU itu sangat kesulitan untuk mencari calon pembeli bagi pemain-pemainnya yang menurut Erik ten Hag dan menurut manajemen itu sudah tidak dibutuhkan lagi untuk musim depan. Oke, maka dari itu mari kita mulai. Nah, di musim ini, musim 2023-2024 ya, untuk musim depan, MU sudah mendatangkan paling tidak satu pemain, yaitu Mason Mount dari Chelsea, dibeli seharga berapa ya? 70 juta euro. Dan juga kabarnya akan segera merampungkan transfer dari Andre Onana dari Inter Milan senilai 55 plus sekian add-ons, 5 juta add-ons yang artinya 60 juta juga lah kayak gitu. Ya, mereka baru beli 2 pemain, tapi mereka belum jual satupun pemain kayak itu. Ada satu pemain yang dijual, yaitu Iqbal. Siapa sih namanya? Iqbal, yang pemain Irak itu, dijual ke FC Utrecht dengan nilai transfer 1 juta gitu. Sedangkan mereka beli pemain ya hampir 110-120 juta kalau Andre Onana itu jadi bergabung pada MU kayak gitu. Nah, masalah MU aku sudah sering bahas di video-video sebelumnya. Masalah MU itu cukup pelik ya gitu. Dari mulai pemain yang seperti ogah bergabung dengan MU, dari mulai uang yang dikasih manajemen kepada Erik ten Hag itu tidak cukup, mulai dari pemain yang tidak laku di pasar atau pemain tersebut tidak ingin pindah dari MU kayak gitu. Nah, masalahnya itu kan sebuah masalah yang cukup pelik kayak gitu bagi klub sebesar MU kayak gitu ya. Hal itu bukan tanpa alasan, hal itu karena memang manajemen sebelumnya itu adalah manajemen paling tolol, paling loak yang pernah ada mungkin selain manajemen di bawah Bartomeu-nya Barcelona. Barcelona sekarang kan bisa hancur, bisa semiskin sekarang dalam tanda petik itu kan karena ya eranya Bartomeu yang tidak bisa mengelola pemain, membeli dan menjual pemain itu, sehingga neraca keuangannya itu tidak balance lah kayak gitu. Begitu juga dengan MU kayak gitu. Mereka beli pemain segambreng-gambreng tapi mereka tidak bisa melihat pemain ini punya value enggak atau bisa bermain atau tidak kayak gitu ya. Semuanya tergantung dengan si Ed Woodward kayak gitu. Tergantung dengan apa yang dikatakan media, ya media angkat namanya. Kemudian sesudah media angkat namanya akan dibicarakan banyak orang. Nah, di saat itulah MU akan beli. Tujuannya bukan untuk main bola, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk jual jersey pemain gitu. Nah, ketika jersey pemain itu sudah laku, ya income akan datang terus gitu. Ketika income datang terus, yang kaya siapa? Yang kaya si Glazer, yang kembali lagi aku bilang semoga rumahnya dibom sama teroris besok pagi gitu, oke? Oke, maka dari itu di era Erik ten Hag ini bisa dibilang ya manajemennya sudah mulai membaik lah, dengan CEO-nya si Murtoch, dengan direktur tekniknya si sini siapa? Arnold ya, dan juga pelatihnya sudah Erik ten Hag. Pemain-pemain yang egonya gede kayak Ronaldo itu dibuang ya. Walaupun aku tetap bilang aku adalah fans Ronaldo, jadi kalian jangan bully aku kalau aku bilang Ronaldo egois, karena aku juga fans Ronaldo kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Ronaldo itu juga nggak bener. Pemain sekelas dia melakukan hal tersebut ya. Kalau dia mau cabut aja kayak gitu, oke? Udah kemana-mana bahasa. Nah, di bawah Erik ten Hag ini ada rezim baru kayak gitu. Apalagi kalau nanti proses akuisisi dari Qatar itu berhasil. Nah, sekarang kan proses akuisisi dari Qatar itu tidak menemui titik terang, yang mana penjualan dan pembelian pemain itu masih mandek kayak gitu. Artinya ketika akuisisi atau ownernya juga belum ketahuan siapa, untuk apakah tetap Glazer ataukah nanti akan Qatar atau Sheikh Jassimnya yang akan masuk, maka kebijakan transfer, kebijakan klub itu kan juga berbeda, karena setiap owner juga memiliki visinya, memiliki misinya masing-masing. Nah, kalau si Glazer udah jelas visi dia cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau si Sheikh Jassim, feelingku seperti PSG, seperti City gitu ya, pasti jor-joran beli pemain ya. Tinggal lagi apakah pemain-pemain yang dibeli itu berdaya guna atau tidak kayak gitu. Nah, di eranya Glazer kan banyak pemain-pemain sampah yang ada di MU kayak gitu ya.
yang dibeli di harga 40 juta, 60 juta kayak gitu kan. Ya sebenarnya tidak begitu mengangkat permainan MU, mengangkat tapi tidak kembali ke masa MU yang kita kenal di era ya Sir Alex Ferguson lah, rentang 98 sampai 2008 kayak gitu. Bukan MU yang kita kenal yang seperti itu, yang MU yang kita lihat sekarang. MU yang kita lihat sekarang kan ya bukan sekarang ya, maksudnya MU yang kita lihat sebelum Erik ten Hag itu adalah MU-nya level-level Newcastle sekarang kayak gitu kasarnya. Sorry itu saya kepada seluruh fans MU, aku juga fans MU kayak gitu ya. Kita harus realistis bahwasanya MU levelnya Newcastle sekarang, yang dulu ya sebelum eranya Erik ten Hag ini kayak gitu. Karena sudah berada di rezim baru ya, rezim Erik ten Hag lah kita sebut kayak gitu, supaya nggak sulit untuk mengidentifikasinya kayak gitu. Karena sudah berada di rezim Erik ten Hag, maka Erik ten Hag ingin kasarnya ya cuci gudang. Dia ingin membuang pemain-pemain yang tidak diperlukan. Selain ingin mendapatkan uang tambahan dari hasil penjualan pemain tersebut, juga akan mengurangi beban gaji dari masing-masing pemain yang digaji mahal tapi tidak memberikan kontribusinya secara total kayak gitu. Nah, ada beberapa pemain yang sudah aku riset yang akan dijual oleh Erik ten Hag di posisi back. Pemain kayak Eric Bailly, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Telles yaitu itu akan menjadi pemain-pemain yang akan dijual dari posisi back. Nah, yang jadi permasalahan adalah Eric Bailly. Dari semua nama yang kubeli tadi tidak ada yang ibaratnya laku di pasaran kayak gitu. Kalaupun ia laku ya nggak lebih dari 10 juta kayak gitu, bahkan nggak lebih dari 5 juta gitu. Mungkin yang laku mungkin adalah Alex Telles, itu pun di Sevilla Jet juga nggak main kayak gitu. Sevilla lebih sering mainkan acunya ya kalau nggak salah, acunya sama Telles ya 11-12 aja kayak gitu kan. Nah, kalau terkait dengan Bailey, Aaron Wan-Bissaka, kalau aku Aaron Wan-Bissaka sih ku bilang pertahanin aja, asal jangan disuruh build up aja deh kayak gitu. Suruh aja dia sebagai defender aja, udah nggak usah suruh dia sebagai fullback kayak gitu. Suruh sebagai defender, sebagai pemain bertahan aja, nggak usah suruh dia build up, nggak usah suruh dia menyerang, nggak usah suruh dia memulai permainan kayak gitu kalau menurutku ya gitu. Nah, di tengah ada namanya Fred, ada McTominay dan juga ada Van de Beek yang masuk list penjualan kayak gitu. Nah, ya sebenarnya kalau Fred, McTominay aku udah jauh-jauh hari bilang ini dua pemain ini harus pergi dari MU gitu. Apakah mereka jelek? Ya, dibilang bagus enggak, tapi lebih kecenderung jelek gitu. Karena gini, sebenarnya pemain-pemain kayak Fred, McTominay ini masih bisa bermain, cuman levelnya bukan MU ya, level kayak Fulham, level kayak Burnley, level kayak Everton ya masih bisa lah kalau bermain di klub seperti itu. Cuman kalau bermain di klub kayak MU, kayak top 6 lah gitu loh, nggak bisa. Karena pemain ketika Anda masuk ke tim top 6 gitu, big six-nya Liga Premier Inggris, sorotan itu besar, tekanan itu besar, terus ekspektasi itu tinggi gitu loh. Jadi pemain-pemain kayak Fred, McTominay, Van de Beek itu tidak kelihatan, mereka tidak bisa menyesuaikan dengan ekspektasi yang diberikan oleh para fans, para pelatih dan juga manajemen gitu. Karena memang kualitas mereka bukan kualitas yang dibutuhkan MU. Kualitas mereka kualitas yang dibutuhkan kembali aku bilang kayak Fulham, Everton, terus Burnley, siapa lagi dan lain sebagai klub-klub rank 15 ke bawah lah, papan bawah kayak gitu. Dan satu lagi yang di back udah pasti adalah Harry Maguire kayak gitu. Nah, Harry Maguire ya apalagi ini pemain dibeli mahalnya nauzubillah, tapi cuman taunya 3 musim di MU taunya cuman 1 blunder kayak gitu loh, ngerti gak? Nah, untuk pemain depan, MU juga menjual, Erik ten Hag memasukkan beberapa nama ke list penjualan. Ada Martial, Sancho dan juga Elanga gitu ya. Kalau Martial berapa tahun sih dia udah di MU? 5 tahun mungkin ya. Ya nggak kelihatan juga gitu. Memang dia meraih Ballon d'Or-nya junior memang, cuman ya berapa pemain sih yang sukses meraih Ballon d'Or junior itu di usia prime yang nggak ada juga. Mungkin Mbappe mungkin kayak gitu. Jadi pemain kayak Martial, Sancho ini kan pemain-pemain yang malas, pemain-pemain yang digaji tinggi tapi tidak memberikan segalanya untuk klub kayak gitu ya. Kalau Elanga memang
memang ini ya, apa maksudnya, dia pekerja keras tapi dia tidak, menurutku tidak akan bisa mengangkat MU lebih tinggi lagi karena memang skill dia, karena memang bakat dia memang segitu kayak gitu ya. Sorry tuh, saya bukan aku merendahkan dia, enggak, teman, kalau kita lihat gitu levelnya bukan di MU kayak gitu. Nah, pemain-pemain yang kusebutkan semua tadi yang dari back sampai depan itu levelnya bukan level MU, level mereka seperti aku bilang level-level tim menengah ataupun level-level tim ke bawah kayak gitu loh. Kabarnya setelah Erik ten Hag mengeluarkan list pemain yang akan dijual di musim depan, tidak ada satupun bid dari klub manapun yang ingin membeli pemain MU. Alasannya simple, harga mereka terlalu mahal, tapi kualitasnya nothing. Terus gaji mereka juga tinggi gitu loh. Sekarang kita bedah pemain-pemain yang kita kenal aja deh, yang kita kenal itu dibeli dengan harga selangit gitu. Kayak misalnya Sancho itu dibeli 90 juta euro dari si siapa? Dari Dortmund kayak gitu 2 musim yang lalu gitu. Terus Martial itu dibeli 60 juta euro dari AS Monaco ya. Kita lihat sendiri kayak mana kontribusinya sekarang, nothing kayak gitu. Terus ada Haji Maguire kayak gitu. Nah, ini lagi pemain lawak satu ini dibeli seharga 90 juta euro. Artinya dia menjadi back termahal di dunia kayak gitu. Ya, tapi cara bermainnya kayak udah back paling murah di dunia kayak gitu, karena paling banyak, mungkin menurutku ya, pemain MU yang paling banyak blunder itu 2, Maguire dan juga De Gea. Tapi De Gea masih bisa dimaafkan lah karena dia juga banyak buat save di MU. Nah, Maguire buat save enggak, buat blunder sering kayak gitu loh. Jadi apalagi yang mau diharapkan dari seorang Maguire untuk musim depan? Menurutku udah dijual aja kayak gitu, dan juga gaji dia juga nggak murah kayak gitu. Terus Fred itu dibeli 60 juta. Gila aja 60 juta seorang Fred kayak gitu. Ya Fred ini valuasi dia nggak lebih dari 10 juta malah kalau aku bilang, dari cara dia bermain kayak gitu. Pemain ini sebenarnya pekerja keras tapi visinya nggak ada, lari sana lari sini, kayak inilah, kayak apa ya, kayak orang yang tidak tahu tujuannya kemana, kayak pesawat tanpa pilot kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia memang pekerja keras, dia memang sangat tidak mengenal lelah di lapangan, tapi itu saja tidak cukup. Harus dibarengin dengan visi, harus dibarengin dengan bakat dan juga skill kayak gitu. Nah, selain harga mereka ya, logikanya gini deh, kalau misalnya kita punya barang misalkan beli Sancho 90, tentu klub ingin untung dong, at least untungnya 1 juta deh. Emang ada klub yang mau beli Sancho 91 juta? Emang ada yang mau beli Martial 61 juta? Emang ada yang mau beli Maguire 91 juta? Emang ada yang mau beli Fred 61 juta? Nggak ada gitu. Kalaupun iya, rata-rata pemain tadi mentok-mentok mungkin ada yang beli 30 juta. Itu udah mentok betul kayak gitu loh. Artinya MU juga kesulitan untuk membeli pemain, dan juga mereka kesulitan untuk menjual pemain gitu loh. Ya kalau misalkan taruhlah kita buat rata-rata mereka laku di 30 kali 4 udah 120 juta. Artinya Erik ten Hag punya uang 120 juta tambahan untuk membeli pemain lain. Artinya kan bisa mendatangkan 1 atau 2 pemain lagi yang bagus kayak Cole Trafford. Tapi kan ini nggak ada yang mau beli mereka juga kayak gitu loh. Salah satu alasannya karena mereka kemahalan dan juga gaji mereka yang terlalu overpriced kayak gitu. Sancho itu dibayar 350.000 per pekan. Ngerti nggak? Artinya dalam 1 tahun kalau dikalikan dia bisa dapat 18,2 juta. Ya kurang lebih 324 miliar dalam 1 tahun. Oke, dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan 324 miliar. Martial itu digaji 250.000 pounds. Ya kalau kita kalikan setahun 13 juta pounds. Ya kalau dirupiahkan 234 miliar kayak gitu. Terus Maguire itu digaji 189.000. Kurang lebih dia dapat setahun itu 9,8 juta ya. 10 juta lah, kurang lebih 180 M dapat ya. Terus Fred itu digaji 120.000. Kurang lebih dia 1 tahun 6,5 juta mungkin ya, kurang lebih ya 108 miliar juga dia dapat dari MU. Nah, pemain-pemain yang kusebutkan tadi, emang ada klub papan tengah ataupun papan bawah yang mampu menggaji Sancho 350 juta, 350 ribu, nggak ada juga. Jadi itulah sebabnya mengapa Sancho, Martial, Maguire, Fred dan pemain-pemain bapu MU, tolol MU lainnya itu tidak ada peminatnya, karena harga mereka yang kalau mereka mau beli ke MU juga kasih harga yang
ya kasarnya yang tidak sesuai dengan kualitas mereka. Dan juga si pemain nggak mau pindah karena ya kalau aku jadi Sancho ya udah nggak apa-apa, aku jadi atau jadi Maguire deh, ya udah nggak apa-apa aku jadi cadangan, toh ya per tahun aku dapat 180 M gitu loh, ngerti nggak? Nggak apa-apa jadi cadangan, ya udah yang penting aku dapat duit terus, yang penting aku ada income terus, daripada aku pindah ke klub papan tengah atau papan bawah ya mungkin dia cuma dapat 50 M per tahun kayak gitu loh. Sedangkan di MU dia cadangan, dia nggak ngapa-ngapain, nggak perlu capek-capek, paling capeknya pas latihan, tapi dia tetap digaji 180 M. Jadi logikanya klub mana yang akan membeli pemain dan menggaji Maguire itu sebesar 180 miliar per tahun? Nggak ada. Dan klub bawah mana punya uang sebanyak itu untuk menggaji satu pemain kayak itu loh, ngerti nggak? Jadi itulah masalah pelik MU yang menurutku menjadi masalah yang ya sebenarnya kasihan sama Erik ten Hag sih, karena dia sudah berusaha keras tapi ya ownernya tidak mendukung, terus mungkin manajemen mendukung tapi manajemen juga nggak bisa ngapa-ngapain karena uang juga bukan punya mereka, uang kan punya owner ataupun punya perusahaan, punya MU juga gitu ya. Kasihan Erik ten Hag-nya kayak gitu. Jadi menurutku jangan sampai hal-hal yang kayak gini menjadikan Erik ten Hag itu dongkol, Erik ten Hag itu benci sehingga dia nanti akan meninggalkan klub gitu. Jangan sampai nauzubillah lah gitu, karena kita sudah menemukan pelatih yang tepat lah ibaratnya kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.